Tol pertama di Provinsi Jambi akan segera dibangun. Pembayaran ganti untung di berbagai daerah sudah mulai cair. Saat ini terus dikebut pembebasan lahannya. Awal 2023, groundbreaking akan dilaksanakan sekaligus memulai konstruksinya. Jika nanti beroperasi, tol ini akan memangkas separuh perjalanan dari Palembang ke Jambi. Assalamualaikum semuanya. Pembayaran ganti untung tol Palembang Jambi, berbagai wilayah yang terdampak sudah mulai cair. Karena jika tidak ada halangan, awal 2023 akan dimulai konstruksinya. Maka percepatan pembebasan lahan terus dikebut sampai akhir tahun ini. Berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Jalan tol yang menghubungkan Jambi sampai Palembang saat ini akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Untuk itu, target pembebasan lahan diharuskan selesai sampai akhir tahun ini. Dikabarkan jika tidak ada halangan, proses peletakan batu pertama akan dimulai pada tahun 2023. Untuk ruas tol ini diperkirakan akan dimulai dari Batas Betung, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan Tempino, Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi. Tol ini nantinya akan memiliki panjang sekitar 250 km, dengan memakan biaya diperkirakan sekitar 22 triliun. Jika selesai nantinya, hanya dengan waktu 4 jam pengendara bisa menempuh perjalanan dari Jambi ke Palembang, yang biasa ditempuh dengan 8 jam perjalanan. Ini bisa memangkas 50% dan bisa menghemat waktu lebih banyak. Saat ini proses pembebasan lahan sudah dalam tahap negosiasi. Pada tahap ini, tanah yang nantinya terkena tol akan diganti dengan tanah lainnya dengan harga yang sama, atau bisa juga dengan cara lain, yaitu seperti biasa diganti dengan uang. Dikutip dari berbagai sumber, sejauh ini pembebasan lahan di kabupaten mencapai 75% dan 19% sedang dalam penilaian. Utama Karya selaku yang mengerjakan proyek ini mengatakan jika pada 2023 sudah dimulai proses pengerjaan, maka diharapkan pada tahun 2024 dari Bekauheni sampai dengan Jambi akan tersambung. Menurut warga asal Palembang yang berdomisili di Jambi, pembangunan jalan tol Palembang sampai Jambi merupakan mimpi besar warga Jambi atau sekitar yang ingin menuju Palembang. Karena selama ini kemacetan yang terjadi ketika mengambil rute dari Jambi ke Palembang hampir menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam. Hal ini dilandasi dengan beberapa faktor, yaitu jalan yang rusak dan juga akses yang padat merayap di hari kerja. Kecuali hari Minggu, kemacetan sedikit dapat diatasi karena aktivitas berkendara tidak terlalu padat. Tentu mimpi besar yang harus dibantu kelancarannya, baik doa maupun usaha agar dapat segera terwujud dan tidak menunggu terlalu lama. Untuk Provinsi Jambi sendiri ini merupakan tol pertama yang apabila nanti selesai akan dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi pembangunan di Provinsi Jambi, walaupun semua biaya pembangunan ditanggung pemerintah pusat. Diharapkan setelah pembangunan ruas tol ini berhasil, akan ada pembangunan-pembangunan lainnya, seperti pembangunan flyover di depan Jamtos di kota Jambi, yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Semoga hal baik ini dapat diaminkan oleh semua warga masyarakat, terutama bagi warga masyarakat Palembang
maupun Jambi. Di sisi lain, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan uang ganti rugi lahan warga yang terkena jalur tol di kantor desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi pada Senin 14 November 2022 lalu. Disebutkan bahwa ada 52 warga yang mendapatkan ganti untung dengan 72 bidang tanah. Total dana yang dikeluarkan pemerintah adalah sebesar 13.959.063.000. Gubernur Jambi mengatakan, dengan adanya jalan tol itu nantinya akan memberikan keuntungan kepada warga Jambi. Uang ganti keuntungan yang dibayarkan tersebut merupakan lahan yang dilintasi jalur Betung sampai Jambi. Untuk saat ini baru dibayarkan ganti untung lahan sepanjang 33 km. Berikutnya nanti sampai ke Betung 130 km lagi akan menyusul. Diharapkan para warga mendukung program jalan tol tersebut hingga berjalan dengan baik. Sementara itu, salah satu masyarakat Sungai Landai yang menerima uang ganti untung pembangunan tol, dia bersyukur tanahnya yang ditanami sebagian pohon karet dan sawit dilewati pembangunan jalan tol, di mana tanah seluas 1,1 hektar mendapat ganti untung oleh pemerintah sebanyak 763.548.000. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan ganti untung bukan ganti rugi. Pasalnya, pasaran jual tanah di desa Sungai Landai 1 hektar tanah yang ditanami pohon sawit berumur 3 tahun sebesar 130 juta. Dan untuk tanah yang sudah ditanami pohon karet 1 hektar sebesar 80 juta. Di lain tempat, sebanyak 124 masyarakat desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba tersenyum sumringah setelah ganti rugi dampak pembangunan jalan tol dibayarkan. Pembayaran ganti rugi pembangunan jalan tol Betung, Tempindo, sampai Jambi di Kabupaten Musi, Banyuasin dibayarkan ke rekening Bank Mandiri masing-masing pada Jumat 18 November 2022 lalu. Harun Al-Rosyid, salah satu penerima uang ganti untung pembangunan jalan tol yang lahan miliknya seluas 1,3 hektar ditanami pohon karet yang dibelinya sejak 20 tahun lalu dengan harga 100 juta, kini dapat ganti rugi sebesar 2 miliar lebih. PJ Bupati Muba H. Apriyadi Mahmud dalam kesempatan itu secara langsung menyerahkan secara simbolis uang ganti untung. Dijelaskan, sebelumnya dirinya selaku Ketua Tim Inventarisir Pembebasan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Betung Tempindo Jambi mengaku sempat dilema untuk mempercepat proses ganti rugi. Namun, dengan segala kerja keras tim, akhirnya warga Bayung Lencir secara resmi dibayarkan uang ganti untung lahannya yang terdampak pembangunan jalan tol di Muba ini. Dirinya yang saat itu menjabat sebagai Sekda Muba dan mendapat tugas dari Bupati pada saat itu, Dodi Reza Alex Nurdin, untuk mempercepat proses ganti untung tersebut. Untuk mempercepat proses ganti untung terbentur dengan banyak persoalan. Belum lagi perjuangan saat meninjau lokasi di lapangan yang dihadapkan dengan hewan buas, ancaman oknum warga, bahkan harus melewati lokasi yang terkena banjir setinggi pinggang orang dewasa. Namun perjuangan tersebut berbuah manis karena kini secara resmi warga telah mendapatkan ganti rugi dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Sedikitnya ada 7 desa di Kecamatan Bayung Lencir yang terkena dampak dari pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ini. Di antaranya Desa Kaliberau, Desa Mendis Jaya, Desa Wonorejo, Desa Senawar Jaya, dan Desa Mekar Jaya. Untuk saat ini, uang ganti untung yang didistribusikan ke masing-masing warga terdampak, yakni total mencapai 40.251.549.130 dengan panjang 9,13 km. Sebanyak 159 bidang dan luasan 63,42 hektar. Untuk proses penilaian nominal ganti untung dilakukan oleh tim eksternal dari KJPP yang dikaji langsung dari BPN Muba. Kepala BPPJN Sumsel
Budi Amin mengapresiasi komitmen Bupati Muba serta tim dengan semangat dan kerja keras memperjuangkan serta maksimal mendorong terlaksananya proyek pembangunan Jalan Tol Petung Tempindo Jambi. Secara rinci, pembangunan Jalan Tol Petung Tempindo sampai Jambi tercatat sepanjang 131,77 km dan melalui 6 kecamatan serta 27 desa di Kabupaten Muba. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.